Jadi Pak, yang pertama, Oke, ini saya mau nanyain dulu baik. ya tentang kemarin tuh kerja di mana aja Pak, maaf Baik. secara singkat aja. Oke, secara singkat ya, karena di sini ada poin satunya ya. Iya. Di sini adalah poin satunya adalah track record ya. Hmm. Track record. Baik. Untuk pekerjaan saya dimulai menjadi EDP staff di tahun 96 di PT Mitra Indo Retail yang beralamat di Cikupa. Saat ini retailnya sudah close, tetapi pabriknya Mr. P, kacang Mr. P. Oh, kacang Mr. P. Kalau di nomor itu kacang Mr. P itu adalah salah satu grup dari Mitra Indo itu. Jadi saya 10 bulan sebagai EDP staff karena saya punya background diploma 1 informatika di Bogor di tahun 95 yang lalu. Oh, ada D-nya juga ya yang Ya, informatikanya ya? setara D1. D1. Setara D1. Untuk itu saya memang pernah punya pengalaman mengajar waktu itu. Bagaimana saya bikin modul untuk buat kursus komputer. Oh, Dari mulai buat modul mengajar, karena memang mengajar waktu itu adalah bagian dari tujuan yang dua. Yang pertama adalah create new teacher ya, karena memang kita harus distribusi guru-guru ke sekolahan-sekolahan, di mana waktu itu kan polanya kerjasama. Tahun ketiga kita hibahkan komputernya. Saya sebagai tenaga pengajar yang menciptakan pengajar yang nanti akan didistribute ke sekolah-sekolah tersebut. Nah, itu vendornya ada komputernya ya, orang Jakarta waktu itu, seperti yang pernah saya sampaikan ya. Jam'an alias Yusuf Mansur ya. Oke, itu sekilas ya tentang pendidikan saya dan di tahun-tahun yang lalu. Kemudian saya berkarir di Tangerang, saya bergabung dengan PT Ciputra Group. Ciputra Group. Namanya PT Citraland Estate yang saat ini berubah menjadi namanya Ciputra Residence ya. Proyeknya Citra Raya. Ciputra ini adalah founder dari Indonesian Property ya. Jadi seluruh properti yang Indonesia ini dia boleh dibilang mungkin bukan salah satu, adalah pencetus ya, mungkin ya pencetus properti Jaya, Ancol dan segala macam. Saya bekerja di sana. Dimulai dari bawah ya, mulai dari admin staff awalnya beberapa tahun, kemudian saya fokus di dunia marketing mulai tahun 2000. Dan pada zaman itu hanya dikenal dua produk RS dan RE. Kalau sekarang disebut produk subsidi dan komersil. Dulu namanya itu ya? Sekarang ya, dulu namanya RS, S dan RE, real estate ya. Jadi untuk komersil itu, komersil yang saat ini disebut komersil itu dulu namanya RE. Subsidi yang saat ini namanya subsidi dulu namanya RS atau RSS gitu kan ya. Jadi memang agak perbedaan istilah aja, tetapi pada prinsipnya sama. Saya 10 tahun berkarir di Ciputra Group. Terakhir saya sebagai corporate team leader gitu ya. Jadi waktu itu memang pada saat krisis kita berpikir bagaimana ini hunian bisa terisi sehingga investor-investor untuk fasilitas itu bisa masuk. Berarti berapa tahun di Ciputra, Pak? Alhamdulillah dari 96 sampai 2007, 11 tahun, 10 tahun kurang lebihnya gitu ya. 10 tahun, kemudian dari 2007 saya mendirikan CV namanya Gunawan Multi Investama atau lebih dikenal dengan GMI gitu kan. Saya ambil namanya Gunawan Multi Investama karena nama belakang saya adalah Gunawan, Gunawan. Itu apa itu, Pak? CV awalnya memang diperuntukkan untuk buka wartel tadinya. Karena pada zaman itu harus punya CV. Ya, tahun-tahun segitu tuh. Gak semudah sekarang. Akhirnya di dalam aktenya dibuatlah banyak jenis usaha. Salah satunya adalah wartel dan perusahaan agensi properti. Jadi GMI Property yang saya miliki yang saat ini yang saya running ini adalah dimulai sejak 2007 sesungguhnya. Hanya waktu itu sempat terpending oleh beberapa kegiatan saya. Di antaranya saya waktu 2008 zaman-zamannya PNPM mandiri, di mana seluruh pelosok wilayah perkampungan yang jalan satu motor itu menggunakan konblok. Bukalah pabrik-pabrikan konblok waktu itu di Rangkas Bitung dan terakhir di Tarisi Citra Raya.
samping Citra Raya persis gitu. Dimana manpowernya kita ambil dari Tasik karena mesin manual bukan hidrolik gitu ya. Tetapi selalu saya tes di apa? Di Puspetek, kalau sekarang Brin ya, dulu Puspetek, dulu pusat. Jadi kalau ngetes itu kan tes tekan, KW berapa kita nih, ukuran yang 150 kah atau 250 itu tes tekan kita ada di sana, saya rutin berkala waktu itu. Nah kemudian 1 tahun berjalan, dulu mungkin saya terlalu fleksibel orangnya karena basicnya marketing gampang-gampang aja, akhirnya bangkrut sudah, barang habis duit habis. Oke, itu jadi pelajaran buat saya. Kemudian di 2011, nah 2008 itu saya sekitar 1,5 tahun kurang lebihnya, sampai hampir mungkin di 2010 awal Januari saya, karena modal sudah habis, akhirnya saya melamar pekerjaan di PT BFI Finance Indonesia Tbk. Dari situ saya berangkat juga dari bawah. Dari mulai DM, direct marketing, kirim surat kepada customer lama untuk ditawarkan areanya hingga Peronjo dan Serang. Bayangin Pak, di tanggal Peronjo dan Serang, pelosok-pelosok. Tapi puji syukur sih, saya punya background yang cukup di dunia komunikasi dan di dunia marketing. Di 1 tahun, 2 tahun kemudian saya advance, 1 tahun advance, kemudian di tahun ketiga saya MT. Jadi MT saya itu biasanya, LMT itu biasanya kan orang-orang yang baru fresh graduate Pak, masuk MT ya kan. Nah kalau saya kebetulan Pak, MT itu manajemen trainee, kayak misalnya Sampurna Foundation, sejenis itu lah kurang lebih, atau Jarum Super Foundation yang kayak gitu Pak. Jadi BFI ini adalah perusahaan TBK yang asetnya memang besar sekali, triliunan, dan dia punya akademinya. Jadi setiap jenjang yang diposisikan kepada seseorang itu harus melewati pendidikan tahapan-tahapan seperti di AKP atau kepolisian. Nah, tahap pertama biasanya sih ke advance dulu untuk internal, advance, kemudian MT. MT itu biasanya diperuntukkan untuk eksternal, anak-anak yang fresh graduate masuk untuk join, tetapi mereka di MT kan dulu. Nah kita kebetulan internal karena kita mulai dari bawah, tetapi MT ini adalah jembatan untuk menuju ke arah puncak lah. Kalau di TNI mungkin jadi pamennya lah gitu kan. Sebelum, kalau pati sih agak berat, pamen lah minimal gitu ya. Oke, di situ kemudian saya MT. Habis MT saya menjabat sebagai supervisor DF, Direct Financing. Dan di Cikupa itu saya cabang di Cikupa pertama Pak, Citra Raya. Waktu itu saya berhasil membukukan target di 250% per bulannya. Jadi memang mungkin terlalu kecil ukuran saya waktu itu karena sangat mudah sekali, karena saya memang punya jaringan yang kuat waktu di Citra Raya, cabangnya ada di Citra Raya gitu kan. Kemudian makanya saya berhasil menjadi SPVDF nasional, the best gitu kan. Jadi saya supervisor direct financing nasional. Ada 2 produk, DF and NDF. DF itu direct financing seperti pembiayaan mobil yang dari showroom. Kalau NDF itu non direct financing, itu adalah leaseback PPKB Pak. Jadi orang punya PPKB dijaminkan dapat uang. Itu ada 2 produk utamanya di BFI Finance itu, NDF dan DF. Nah, saya waktu itu memang berhasil membukukan di DF-nya hampir 250%, rutin setiap bulan, bukan sekali-kali doang. Akhirnya mungkin karena udah kelihatannya sangat worth it buat Cikupa, akhirnya cabangnya berubah menjadi cabang menengah. Cabang menengah, kemudian saya waktu itu di tahun itu di top manajemen ada sedikit pergeseran kepentingan. Di atas ada level keduanya dari presiden itu membuka usaha yang hampir mirip saat ini namanya Smart Finance. Kalau Bapak pernah ke Tangerang ke BSD itu ada namanya Smart Finance. Itu adalah cikal bakal dari BFI Pak. Jadi ownernya itu wakil presidennya BFI Finance. Dia buka usaha yang mirip-mirip. Banyak di hijack orang-orang BFI yang sudah MT. Kalau udah MT itu ibarat kata nih orang yang sudah qualified lah ya, banyak deh. Kemudian terjadilah roadshow dari presiden ke cabang-cabang di Jabodetabek, terutama ke cabang-cabang yang punya potensi dan punya manpower yang baik. Salah satunya Cikupa, tempat saya waktu itu. Terus dari berarti
Terakhir di BFI Finance bagi apa? Nah, oke. Kemudian saya waktu itu karena ada roadshow itu Pak, roadshow saya ditanya sama presidennya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi kepala cabang Pak. Saat itu juga karena roadshow-nya itu berbarengan dengan regional manager, area manager, termasuk HRD-nya, namanya Bu Ade catat. Dari situ beberapa bulan kemudian saya dipanggil untuk BMDB. BMDB itu sekolah yang diperuntukkan untuk calon kepala cabang. Karena saya ditanya mau jadi apa, saya pengen jadi kepala cabang. Beberapa bulan kemudian saya dipanggil untuk sekolah kepala cabang. Kemudian saya dipanggil, ada proyek baru namanya Golden Bamboo tuh. Golden Bamboo itu proyek pertama dari GWI Finance dan saya adalah gelombang pertama. Itu adalah karpet merah menuju kepala cabang, Pak. Karpet merah. 3 bulan selesai, mendengar kabar lulusan karpet merah ini, Golden Bamboo ini kelihatannya dibutuhkan di luar kota semuanya. Saya rada mikir karena saya belum pernah merantau jauh-jauh. Di tengah-tengah kegalauan itu akhirnya saya sempat parkir di kantor pusat menjadi head marketing Banten yang membawahi 9 cabang Pak, mulai dari Cikupa, Tangerang, BSD, Pamulang, Bintaro, Balaraja, Pasar Kemis, Tangerang Kota, Serang, dan Cilegon. 10 ternyata ya. Dan saya muter-muter tuh mana cabang yang jelek, kemudian jelek, saya datang, saya training termasuk kepala cabangnya. Karena di proyek Golden Bamboo itu adalah program bagaimana semua lini termasuk kepala cabang itu bisa memikirkan pola-polanya, bagaimana cabang ini menjadi bagus. Jadi, nah itu tugas saya tuh sempat parkir Pak. Jadi di Mabes dulu ceritanya tuh sambil menunggu penempatan. Supervisor dulu. Head Banten jadinya saya tuh. Jadi supervisor udah lewat Pak. Jadi MT itu udah supervisor saya. Jadi ini udah menuju ke kepala cabang, nunggu penempatan, kita ke Mabes dulu ceritanya. Nah, di dalam waiting list tersebut ada kawan saya dulu ex-BFI di MNC Group menawarkan saya untuk menempati posisi kepala cabang Citra Raya. Jadi kembali ke asal lagi. Pernah di Citra Raya lama, saya di propertinya. Di BFI juga awalnya saya bank Citra Raya. Tiba-tiba saya ditawarkan MNC Citra Raya Pak. Seketika itu saya ambil, sekaligus nanya juga sih berapa gitu kan cuannya. Ya oke lah, masih affordable lah buat saya, 2 kali gaji oke lah gitu kan gitu. Dan fasilitas kepala cabang yang lainnya ya, termasuk kendaraan dan lain-lain ya. Oke, saya ambil Citra Raya. Jadi terakhir karir saya itu adalah sebagai kepala cabang di MNC Finance. Saya lupa bukan itu namanya ya. Tapi Bapak kalau di LinkedIn itu ada nama saya itu Pak, MNC Finance tuh kalau di LinkedIn waktu itu. Saya terakhir adalah kepala cabang MNC Finance alias MNC grupnya Haritanu Sudibyo tuh Pak. Makanya saya pernah berkarir di politik sebentar karena punya hutang budi gitu kan. Di Bogor karena di Tanjolaya ya saya sebagai DPC Perindo waktu itu gitu kan. Ya. Oke, selesai sampai di situ Pak. Karir formal saya 2019 Oktober saya berhenti bekerja sebagai kepala cabang dengan gaji yang 2 digit. Saya berhenti, ada pertarungan batin di sana yang pernah saya cerita mungkin ya. Kemudian saya pulang ke Bogor ke Tanjolaya, di sana saya buka peternakan bebek petelur. Ada sentra produksi telur bebek petelur, itu punya saya Pak, brand itu. Kemudian saya mengolah bebek dari mulai pakannya hingga dijual, dari mulai nanam jagung hingga produksi pakannya untuk kebutuhan internal untuk dijual. Jadi kalau ngomongin soal analisa, nanti ada di bagian tersebut analisa ya, oke ya. Jadi mungkin sekilas itu aja sih perjalanan saya Pak. Kemudian saya kembali terakhir ke bidang properti lagi. Karena basicnya properti, kemudian COVID selesai, saya kembali ke Tangerang. Saya jalankan lagi bisnis properti yang dulu pernah saya ini, dan CP-nya kebetulan masih ada GMI Properti itu sampai sekarang sebagai prinsipal sekaligus direktur PT sekarang udah berubah nama Pak, PT GMI Properti. Jadi namanya dulu CP Gunawan Multi Investama, sekarang PT-nya PT GMI Properti. Di mana saya sebagai direkturnya sekaligus prinsipalnya.
Jadi sampai di situ sih Pak, dan sampai hari ini saya masih berkarya di bidang properti. Saya punya tim, beberapa tim. Saya cuma ngambil proyek banyak-banyak karena memang takutnya ketidakfokusan tadi. Nah untuk itulah berdasarkan pengalaman-pengalaman teman-teman itu, saya kok jadi kepikiran ya ingin berbagi pengalaman dengan anak-anak yang di Avicenna ini. Baik, itu sekira soal track record ya Pak ya. Berarti sekarang produk yang pernah dijual itu finance sama finance, properti, kemudian telur mungkin termasuk salah satunya, paving block gitu kan. Dan saya selalu create dari nol sampai barang itu sampai ke end user Pak, gitu ya. Kayak kondok saya mulai produksi sampai nyampe ke rumah konsumen gitu kan. Sampai hilir ya. Iya, jadi termasuk telur juga kan saya dari mulai bikin pakannya, dari mulai tanam jagungnya hingga telurnya, hingga jadi telur asinnya kan. Berarti target penjualan dari hulu ke hilir nih. Iya, betul. Yang bawahnya kan ada. Betul. Oke, pencapaian penjualannya berarti 250% ya. Iya. Oke, terus kemudian omset tertingginya berapa itu Pak? Waktu itu ya Pak, di tahun 2013 itu di 4,5 M dari target 1,5 M waktu itu. Karena memang cabang kecil Pak ya. Nah makanya targetnya naik itu, makanya jadi naik tuh jadi cabang madya gitu kan, begitu. Dan akhirnya banyak menurunkan MT supervisor baru karena memang budaya kerjanya sudah terbentuk gitu. Budaya kerjanya banyak role modelnya di sana. Itu strategi bisa dapat pelanggan gitu gimana Pak? Pertama adalah kemudian seseorang itu bisa berhasil, tetap yang saya yakini itu adalah background Pak, dan lingkungan dia bergaul. Saya di Citra Raya 10 tahun, begitu banyak orang-orang di Citra Raya. Berarti jaringan ya Pak ya? Jaringan. Link membuat jadi match gitu kan Pak, gitu kan gitu. Benar. Jaringan Pak. Jaringan. Saya bisa kembali hidup seperti ini lagi aja karena saya punya link. Dari mulai beberapa tahun yang lalu saya nggak punya apa-apa ibaratnya ya kan. Hari ini saya punya rumah 2, punya mobil ya, anak sekolah ya kan, punya motor ya, ibaratnya gitu loh Pak. Karena link itu membuat terlalu kaya sih enggak, tetapi cukuplah dari link itu. Tetapi banyak yang menjadi kaya, tetapi kan tergantung bidang usahanya. Iya, gitu kan. Kalau saya sih bilang biasa-biasa saja, tetapi cukup menghidupi saya dan keluarga lah gitu. Gitu. Dan tadi ya jika memiliki bukti ada laporan penjualan segala gitu Mak, sertifikat testimoni gitu. Oke, jadi sesungguhnya sih ya? Saya harus pulang ke Bogor nih Pak. Karena saya bikin CV, saya terakhir bikin CV itu 15 tahun yang lalu Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Bikin CV 15 tahun yang lalu. Ya, kalau sekarang ada, kalau nggak ada ya udah. Tapi bila mana nih, ya kan, bila mana kebetulan masih ada level saya itu di BFI yang belum jadi apa-apa. Saya sudah berhenti kerja kemana-mana. Di BFI masih ada orang yang masih jadi kandidat kepala cabang. Itu saya bisa rekomendasikan untuk divalidasi. Oh siap. Siapa itu Pak? Kapan ada Aryo Mukti, dulu bekas analis saya tuh selevel dengan saya, tapi sekarang kayaknya dia belum jadi kepala cabang deh. Saya udah pindah. Yang di mana itu? Dia di BFI. Yang di BFI ya. Kalau yang di Citra Raya Gunawan, dia mungkin 2 bulan lagi pensiun. Dia 2 bulan lagi pensiun, mungkin kalau validasi sebelum 2 bulan terakhir ini nih, sebelum dia pensiun. Karena rating saya ini udah mulai pensiun Pak. Iya. Rating saya itu udah mulai 2 bulan lagi pensiun. Karena saya berhenti 2007. Ya kan kalau Citra Raya di properti, ya saya sih mungkin di leasing aja saya pensiun dini ya kan, ibaratnya kan gitu ya Pak. Umur 41 saya sudah pensiun. Pak, ini ada simulasi menjual nih. Peserta misalkan ada botol minum kan ya. Peserta diminta menjualnya seolah-olah kepada calon pembeli, calon pembeli. Jadi cara membuka percakapan, menggali kebutuhan pelanggan, menjelaskan manfaat produk. Inilah. Lagi mana ya? Ini deh. Jadi begini ya Pak. Saya sudah baca nih clue-clue yang ada di sini terkait masalah penjualan ya kan. Kemudian kalau menjual itu kan benar-benar level sales ya, level sales terendah menurut saya kan gitu kan. Itu sih gampang buat saya. Tetapi
nanti sih mungkin kepada anak-anak itu saya akan coba mereka bangun yang namanya sebuah sistem marketing, Pak. Sistem pemasaran ya. Teori dari saya kuliah dari 26 tahun yang lalu itu masih relate sampai hari ini. Yang namanya 4P. Bahkan saya apa itu 4P, Pak? 4P itu adalah product, price, promotion, and place itu. Itu masih relate. Bahkan di studi S2 saya itu jadi 7P, Pak. Ada namanya proses, people, dan physical evidence. Tapi saya pribadi akan menambahkan 1 menjadi 8 yang nggak ada dalam teori resmi itu, Pak. Karena berdasarkan pengalaman. Itu adalah purpose, Pak. Purpose, tujuan. Ya, tujuan. Ya kita bikin produk, Pak. Tujuannya buat apa dulu gitu kan? Menurut saya purpose itu justru menjadi yang pertama. Tujuan kita apa? Mencari margin kah? Kalau bicara ngomongin margin, Pak, berarti bagaimana memproduksi semurah-murahnya bisa untuk setinggi-tingginya. Purpose-nya kan hanya itu, Pak. Ya kan tujuannya. Tetapi kalau membuat botol minuman yang sehat, ya kan, Pak? Pertama adalah food grade, ya kan? Kemudian trendsetter sekarang adalah non BPA, ya kan, kayak botol mineral begitu kan. Tadi purpose itu sesuatu yang sangat penting. Bahkan teori saya itu 8P. Kalau di 2026 yang tahun lalu itu 4P. Sekarang di dalam dunia sekarang itu di magister itu jadi 7P. Nah, saya mungkin 8P, Pak, ada purpose-nya yang tidak ada di dalam teori gitu kan, karena saya mengalami sendiri di lapangan. Orang beli rumah itu tujuannya buat apa? Dari tujuan itu yang kita bisa gali dari tujuan itu, ngomong kita mau seperti apa. Makanya saya bilang tadi, wah ngejual mah gampang, tapi kita purpose-nya karena apa, Pak? Jangankan purpose-nya, Pak. Kita harus tahu siapa yang berpengaruh di dalam keluarga itu. Datang kepada kita suami dan istri, Pak. Kita harus melihat dari mereka berdua itu siapa yang paling dominan untuk menentukan pilihannya. Gitu. Jadi mohon maaf nih ya, bukan soal nanti ini mah gampang seperti sebentar, Pak. Gitu ya. Justru yang kalau masalah menjual itu masalah produk dan price, Pak, ya kan. Tetapi bagaimana menggiring opini mereka secara psikologi orang untuk menentukan pilihannya tentang produk kita. Walaupun produknya yang lain itu banyak gitu kan. Tetapi dengan gaya bahasa, penuturan, pembawaan, intro dan segala macam, ya kan. Kalau soal masalah komplain keberatan itu namanya jatuhnya ke customer handling, Pak, ya kan. Di Ciputra Group 2019 yang lalu saya diajarin bagaimana customer handling gitu kan. Customer handling itu nanti akan saya jelaskan sedikit, ya kan, karena di teori-teori yang tadi itu saya itu ya hatam bener lah ya gitu kan. Yang terpenting itu sih, Pak, yang terpenting itu decision makernya siapa? Customer yang di depan mata itu, kita itu. Dia butuhnya ya, apa? Banyak perkumpulan suami-suami takut istri, ya kan, Pak, gitu kan. Berarti kan yang kita lebih fokusin itu arahnya untuk memutuskan itu kan lebih kepada istrinya, Pak, ya kan. Walaupun mungkin tatapan kita juga harus sopan, ya kan. Artinya apa? Tetap namanya tatapan mata kepada lawan jenis, apalagi istri orang itu juga perlu dipikirkan, harus sopan gitu kan. Mungkin ke bapaknya, padahal buat ibunya gitu kan, Pak, gitu. Begitu juga sebaliknya. Nah itu, Pak, jadi pertama harus kita menentukan siapa pemutusnya, Pak, decision makernya dalam mengambil keputusan mau beli itu, ya kan. Produk apa aja rumusnya sama semuanya. Gitu ya. Produk apa aja rumusnya sama, Pak. Rumus yang tadi itu dari saya kuliah 26 tahun lalu 4P itu ada, cuman saya pengembangan berdasarkan pengalaman gitu kan, Pak. Pengalaman gitu. Price, promotion, ya kan, kemudian produk, lalu place, ya kan. Jadi produk itu, Pak, kita membuat tujuannya buat apa, kemudian price-nya, harganya affordable enggak dengan wilayah, kembali lagi kepada segmented, ya kan, area. Makanya kenapa jualan itu kan harus mapping area. Barang kita jual di Tenjo kemewahan enggak ukuran Tenjo, Pak. Ya kan, gitu. Kalau ukuran Tenjo kemewahan untuk orang-orang Tenjo, mungkin tidak mewah buat orang Podomoro, untuk orang perumahan, tetapi buat orang Tenjo kemewahan enggak, kemahalan enggak. Itu related dengan price. Price itu diatur dihitung berdasarkan HPP. Ya kan? HPP. Nah, bagaimana supaya HPP-nya rendah? Tentu resources bahan bakunya itu yang perlu kita
cari sampai ring satunya gitu kan, supaya apa? Supaya HPP yang kita tentukan menjadi murah, rendah, sehingga kita jual ke orang itu nggak kemahalan. Walaupun murah, tapi cocok nggak dijual di tempat tertentu. Makanya kenapa harus ada mapping area, segmented, ya kan, segala macam itu adalah apa variabel-variabel di dalam implementasinya sebetulnya apa gitu. Benar. Jadi kalau saya ditanya suruh ngejual kayak gini mah itu mah mungkin itu ya gitu kan. Jadi itu mah sesuatu yang gampang buat saya Pak ya kan. Justru saya akan tarik ke belakangan dulu. Bagaimana produk ini supaya menjual sesuatu yang gampang selama informasi yang kita sajikan kepada calon buyer itu worth it, baik dari sisi price, produk, Pak, dan place itu saat mereka butuh barangnya ada enggak, ya kan? Kalau promotion itu related dengan yang namanya media sosial, apakah mau offline kah, itu di promotionnya dari platform yang ada saat ini adalah TikTok, kemudian IG dan WhatsApp Business, ya itu ada sesuatu yang digitalize ya Pak ya. Tetapi tadi place-nya ya, physical evidence-nya ada nggak saat mereka butuh. Benar. Tentu itu harus diimbangi juga dengan zaman secanggih apapun Pak. Konven itu tidak bisa ditinggalkan 100% Pak. Terutama untuk barang-barang yang physical, ya kan Pak? Beda dengan jualan saham, pialang, itu nggak perlu physical ya kan Pak? Orang di rumah aja lihat monitor itu bisa. Tetapi sesuatu yang bentuknya physical, offline tetap masih dibutuhkan, walaupun tingkat urgensinya kita lihat nih, penjualannya di wilayah mana sih yang paling banyak? Ya konyol juga kalau kita penjualan di wilayah Tiga Raksa banyaknya, buka outletnya di wilayah Tenjo misalkan gitu Pak, ya kan gitu ya, kenapa nggak di sana? Itu kan kembali lagi kepada place tadi Pak, ya kan? Segmentasi itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu sih Pak. Nah, kan kemudian tadi saya agak loncat sedikit, transfer knowledge itu sangat penting Pak. Justru di awal tujuan saya kemarin ini kan bagaimana transfer of knowledge ya Pak, ya kepada anak-anak tadi. Jadi mereka tuh berpikirnya tuh how Pak, kalau saya itu gitu kan. Jadi satu sisi saya ingin mereka itu dengan jurusannya SMK yang diperuntukkan untuk mereka sebagai pekerja, tetapi mohon maaf pasti akan saya selipkan mereka itu untuk menjadi entrepreneur Pak, gitu kan, gitu di dalam implementasi saya dalam mengajar, walaupun saya tetap harus mengikuti roadmapnya di sini kan, tetapi bagaimana sih mereka berpikir ini sebetulnya jualan ini konyol nggak, jualan barang ini konyol nggak, di tempat ini konyol nggak, kasarnya begitu loh Pak, gitu kan. Jadi mereka tetap harus berpikir sampai benar-benar wider gitu kan, kemudian berpikirnya juga nggak perlu terlalu jelimet. Saya akan coba arahkan panduan mereka. Yang pertama itu dalam urutan pertama itu dalam transfer of knowledge itu kan Pak, yang utama sekali, karena apa, ini adalah bisnis digital yang nanti akan dilihat dengan marketing. Karena di properti aja sekarang Pak, selain mereka jadi karyawan yang siap di dalam menjadi in-house marketing properti, ditanya bisa TikTok enggak, bisa media sosial enggak, ya kan? Alangkah mereka punya nilai tambah ketika itu mereka miliki, kemudian soft skill mereka juga tinggi Pak. Ya kan? Bagaimana mereka berkomunikasi. Nah kalau misalkan ini Pak, misalkan kita udah jualan di TikTok gitu kan, terus kemudian ada yang nanya-nanya tuh, tapi lanjutannya nggak ada tuh, dia apain tuh Pak? Yang nanya-nanya tetapi nggak ada kelanjutannya, masuk angin ya kan? Ya itu kalau ngomongin ditanya karena apa, pertama bisa jadi yang utama adalah kompetitor yang similar. Ada kompetitor yang sejenis, yang di mata si calon buyer yang nggak jadi ke kita itu lebih menarik. Yang kita pikirkan kan bagaimana dia tidak lebih menarik daripada kita, kan itu Pak yang menjadi fokus kita nantinya. Sehingga orang tidak berpaling, karena orang biasanya yang muncul dalam suatu platform tertentu itu biasanya mereka yang punya kecenderungan kebutuhan itu Pak. Cuma ketika orang masuk angin, nggak ada ceritanya lagi, nggak ada beritanya lagi, itu biasanya
Di antaranya berdasarkan pengalaman saya itu lari ke lain hati di produk yang sama tetapi memiliki kelebihan secara opini Pak. Tidak melulu secara real kelebihan itu, tapi di opini pikirannya mereka Pak. Contoh misalkan, apakah Lebak nggak lebih jauh daripada Tenjo? Tapi kok di sana subsidinya lebih laku? Misalkan begitu Pak. Daripada di Tenjo, di Grand Harmony yang nyata-nyatanya pinggir jalan, ya kan? Tapi kok jualan subsidinya banyak kan di daerah Lebak Pak, ya kan? Nah, gimmick-gimmicknya itu yang mungkin berpengaruh salah satunya. Nah, tinggal kita bagaimana berpikirkan Pak, bagaimana yang kita sajikan informasi melalui live streaming tadi itu benar-benar bisa membawa opini mereka itu bahwa we are the best Pak, kan begitu. Jadi kita harus tahu kompetitor dulu dong ya. Pasti Pak, usaha apapun mau perang di sono Pak, udah pakai AK, kita pakai bambu runcing, ya mati Pak. Senjata mereka udah pakai AK Pak. Ya sekali tembak itu bisa 200 peluru Pak. Kita pasti pakai bambu runcing Pak. Ya habis kita Pak. Benar. Perang itu satu-satunya cara itu mengetahui kekuatan lawan. Nggak ada lagi Pak. Kalau lawannya hanya cukup dengan pasukan 20, ngapain bawa 100 Pak? Mesti dikasih makan, boros nasi, boros operasional. Kekuatan lawan itu penting. Di dalam, makanya kenapa di dalam dunia agensi juga kita juga mapping para agensi lain Pak. Kita bisa tahu oh agensi ini prinsipalnya kadang-kadang suka dicatat duitnya nih, kadang-kadang pencairannya lambat. Itu kan saya mencari sesuatu yang bisa menjadi poin plus saya. Sehingga kalau saya mungkin saya talangin sebelum cairin developer, saya talangin dulu Pak, sehingga poin plus. Jadi kekurangan kompetitornya itu udah ada di saku kita Pak. Gitu kan. Pokoknya saya bilang konyol memproduksi menjual sesuatu kalau nggak ngerti kompetitor yang similar. Kalau yang nolak gimana Pak? Misalkan nolak gitu, petani nolak. Nah, orang nolak itu ada yang halus, ada yang kasar, ada yang semu dalam dunia properti itu. Orang nolak ya kadang-kadang secara mohon maaf Bapak, saya sudah ambil di Podomoro. Itu bisa menjadi listing yang kita peti eskan tetapi tidak dibuang. Makanya ada yang sangat complicated. Penamaan prospek saja Pak, itu ada tekniknya. Pak Ihsan, nama Ihsan banyak, tetapi ketika di belakangnya saya tulis misalkan Ihsan Abisena, ya kan, termasuk semua prospek juga, prospek Podomoro CLS Damar. Kita tahu, ya kan, ini konsumen saya Podomoro waktu itu nanyain pasar Damar. Jadi penamaan itu juga penting dan harus diketahui. Tadi kembali lagi soal masalah penolakan, ya kan. Pertama penolakan memang orang real hanya baru mencari-cari. Orang butuh itu belum tentu mau beli sekarang loh Pak, ya kan. Mereka mungkin jalan-jalan dulu Pak, ya kan. Mungkin yang belinya punya target mungkin bulan depan, tapi mulai starting from now mereka sudah mulai hunting Pak, ya kan. Karena tujuannya apa? Ya mereka ingin mendapat sesuatu yang terbaik, apalagi rumah. Bukan buat ditempatin setahun 2 tahun, Pak. Ya kan? Pasti mereka orang yang benar, saya bilang orang yang benar, Pak. Ya kan? Orang yang benar itu kalau soal rumah, itu mereka harus mencari tahu proyek itu harusnya beberapa bulan sebelumnya. Nah, ketika di proses jeda itu, Pak, sampai hari hanya orang butuh, kita live-nya sekarang, nawarnya sekarang, kemudian dia tidak ada kabar lagi, pemikiran kita adalah dia tidak jadi Pak. Padahal belum tentu. Makanya diperlukan yang namanya follow up, ya kan gitu. Jadi yang kita anggap nggak jadi itu belum tentu nggak jadi Pak. Kita tahu dari mana itu nggak jadi Pak. Ya kan? Walaupun lisan saya pernah kok ngalamin Pak, mohon maaf nggak jadi, udah ngambil di Delta. Oke, nggak apa-apa Bu, selamat ya Bu, sudah punya rumah. Bangun komunikasi, pasang status, dia statusnya kira-kira ini kita komen, kebangun komunikasi Pak, kebangun komunikasi, even dia udah ambil di tempat yang lain,
Dia kan punya saudara, punya teman Pak. Nggak dapat lu, teman lu, saudara lu, bahasa kasarannya begitu Pak, bahasa lapangan mah. Nggak dapat dia juga mungkin saudaranya Pak, ya kan yang namanya ekoran ya kan, atau multi efek gitu ya Pak. Multi efek dari sebuah relationship Pak. Makanya kenapa sih marketing itu bahasanya ya kan Pak, tutur katanya, komunikasinya perlu dipoles Pak. Anak SMK inilah yang harus dipoles Pak. Mereka nggak hanya pintar menjual, itu sales panci namanya Pak. Pintar menjual aja mas sales panci. Yang zaman dulu tuh kita pernah ngelamar tuh suruh dikasih dasi baju putih ya kan, bawa produk ya kayak begitu tuh Pak. Itu kan itu tidak mendidik, hanya mendidik di bidang salesnya. Tetapi kalau saya kan marketing itu beda dengan sales Pak. Marketing itu adalah suatu sebuah sistem program komputer, itu adalah suatu marketingnya Pak. Entry data itu hanya bagian seperti lagi di salesnya lah gitu kan gitu. Prosedur itu adalah bagiannya, tetapi sebuah sistem itu saya bilang sebagai marketing ya kan. Lebih lengkapnya lagi manajemen marketing, manajemen pemasaran. Jadi bukan manajemen sales ya gitu kan, karena sales itu adalah unsur atau variabel dari bagian dari marketingnya tadi itu Pak. Tadi kembali lagi soal masalah penolakan itu. Saya belum yakin nolak kalau belum orangnya lihat keluar dari rumah yang dia beli Pak. Selama kita belum diblokir, relationship-nya tetap harus dibangun. Oh gitu. Enggak dia mungkin temannya gitu kan Pak. Kadang-kadang kita pasang status yang menarik buat dia, Agustusan lucu-lucuan. Pak itu di mana? Nah, bangun lagi nih ya kan, komunikasi terus Pak, gitu kan. Satu lagi nih Pak, dan closing gimana Pak? Kalau kita mau closing. Closing menawarkan tadi Bapak kembali ke sales tadi ya, gitu kan closingnya atau di pas dari mulai awalnya Pak ya. Kalau closing kan tadi bagian penutup berarti kan gitu kan, kita tadi sebelum menawarkan sesuatu barang. Saya cuma kalau closing begitu kan kayak orang sales ya kan Pak. Jadi closing itu kan tergantung Pak. Closingnya closing happy ending atau bad ending Pak, dari apa barang yang kita tawarkan itu gitu kan. Tetapi kalau kita misalkan menawarkan seperti seolah-olah presentasi, tentu kan closingnya juga berbeda gitu kan. Yang Bapak tanyakan saya, closing saya mempresentasikan sebuah produk atau closing jadi sales gitu kan. Closing manajemen aja. Ketika si marketing ini sudah gerak nih gimana caranya orang itu menentukan pilihan. Nah gitu. Ya. Pertama tadi Pak, sedikit aja kita urut ya. Setelah kita tahu who is decision maker, setelah kita tahu ya kan siapa gitu kan, siapa pengambil keputusan di dalam suami istri ini ya kan. Anggap misalkan suami Aisan. Closingnya sangat sederhana. Pertama itu secara teori ya kan, kita wajib menanyakan Pak, apakah sudah jelas Pak dari apa yang saya sampaikan? Itu sangat penting Pak. Jangan kita minta nyodorin PO, nyodorin form transaksi kalau dia aja nggak ngerti. Jadi tetap kita harus tanya. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Barangkali tentang fitur, tentang bahan baku, atau mungkin yang lainnya. Pasti itu celengak-celengak tuh Pak kalau berdua sama istrinya. Lain tanya Bu, Pak, gitu kan? Kalau emang it's clearly buat mereka, gitu kan? Kita, cukup Pak, cukup jelas dari Bapak yang saya sampaikan. Karena kita sudah menjelaskan fitur, ya kan? Botol plastik ini terbuat dari BPA Pak, ya kan? Dan sudah direkomendasikan baik internasional maupun nasional maupun internasional. Yang pasti ini food grade. Kalau food grade itu sehat dan memang peruntukannya, gitu kan? Dan ini dibuat dari biji plastik asli Pak, bukan plastik yang daur ulang. Gitu. Poin-poin tadi yang harus mirip ke mereka, yang kita jual ini. Kalau soft knowledge-nya udah nyampe. Iya. Jadi kalau ini kan ini mah bukan ini daur ulang itu kelihatan. Daur ulang Pak, ini beda ini ya. Jadi
Setelah mereka mengerti tentang tadi Pak 4P ya kan 8P itu kan produknya tadi, kan ke customer itu kita hanya menjalankan produk. At the end price ya kan, terakhir kan cuma minta orderan Pak, mau nggak kan gitu kasarannya. Cuman kan nggak mungkin gitu Pak, minta tolong Pak, saya sudah jelaskan panjang lebar, minta tolong dibeli Pak, kalau enggak itu saya bisa dibabak dulu di kantor nih, kan nggak bisa juga gitu dengan cara yang halus. Contoh misalkan baik, setelah kita baik kalau Bapak Ibu sudah jelas, kira-kira dari produk, nah ini Pak nih, kita kadang-kadang harus bawa 2 contoh, tidak 1, langsung to the point, tetapi halus sekali caranya. Dari kedua produk ini, kira-kira Bapak Ibu mau pilih yang ini atau yang ini? Pengarahan ya? Penggiringan opini, pengarahan. Jadi mereka pilihannya ini atau ini, tidak berpikir yang lain Pak. Dari kedua produk ini Bapak senang yang model begini atau yang model begini? Jadi kita, karena di dalam dunia marketing itu Pak, ya kan, calon bayar itu haram hukumnya Pak, diberikan banyak pilihan, bahasa kasarnya begitu Pak. Dengan kebanyakan pilihan itu akan menjadi alasan untuk tidak jadi. Bingung. Selain bingung, ada alasan kita ya. membuka jalan mereka untuk mencari alasan nggak jadi gitu kan Pak. Tapi ketika kita sudah fokus, mohon maaf Bapak Ibu dari 2 jenis ini, kira-kira Bapak Ibu suka yang mana? Ya kan? Kemudian udah ngerti Pak bahan-bahannya, fitur-fiturnya, ya kan, itu kan at the end aja finishingnya, closingnya kan. Jadi closingnya sederhana aja. Setelah kita menjelaskan nanya adakah yang mau ditanyakan tidak, itu kan closingnya sangat sederhana. Dari tadi yang saya sudah jelaskan, Bapak Ibu sudah paham. Dari kedua produk ini Bapak Ibu pilih yang mana? Itu closing yang paling mujarab Pak di dunia marketing mah. Kalau soal nanyain closing aja mah gitu kan Pak, closing terakhirnya gitu kan Pak, ya kan. Nah, kalaupun dia belum menentukan saat itu, baik Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu tentu mungkin ingin lebih mematangkan. Saya setuju Bapak Ibu. Nah, kembali lagi pemarketing mengenai lagi. Saya setuju Bapak Ibu, karena sebelum membeli sesuatu itu memang perlu pemikiran yang matang. Nah, lusa saya telepon Bapak lagi, nggak ada masalah Pak, langsung digituin Pak. Apa boleh saya telepon? Marketing nggak begitu Pak. Apa boleh saya telepon? Enggak, bukan begitu. Sebaik saya setuju kalau Bapak Ibu belum putuskan hari ini, karena ini memang perlu pemikiran yang lebih mendalam, sehingga ketika Bapak Ibu nanti memiliki barang ini, itu menjadi barang sesuatu yang istimewa buat Bapak Ibu. 2 hari lagi saya telepon Bapak Ibu, nggak ada masalah. Dia cuma jawabnya enggak kan Pak? Iya. Ya kan? Itu dia cuma bisa jawab enggak Pak, enggak ada masalah. Nggak mungkin dia jawab masalah. Ya kan? 2 hari lagi saya telepon Bapak Ibu, nggak ada masalah? Nggak apa-apa Pak? Oke. Ya. Itu yang tadi mungkin kita kadang berpikir, aduh nggak jadi nih, orang menunda PO, menunda pembelian. Belum tentu Pak, ya kan? Saya sebagai marketing, hingga nomor saya belum diblokir Pak, hingga nomor saya belum diblokir, ada chance di sana Pak, kesempatan, ya kan? Ada kesempatan. Buat marketing itu selalu ada jalan Pak. Ada jalan. Nggak ada jalan buntu di dunia marketing itu. Kecuali Robbana atina fid dunya hasanah, apa semua ya Pak Badu Zaman ya, itu doa penutup ya Pak, gitu kan? Kalau di marketing nggak ada begitu Pak. Selalu ada jalan. Iya. Gitu. Nggak ada mobil aja di sana gitu kan, nggak ada ya Pak Badu Zaman ya gitu. Kita jabat amin dalam. Udah Pak di close. Marketing itu nggak ada jalan buntu. Siap. Pak, ini terus kemudian yang selama ini biasanya ituin lead dari offline atau online Pak? TikTok apa gimana? Saat ini perusahaan agensi saya itu bekerja sama dengan satu developer, di mana salah satu kewajiban kami adalah perusahaan agensi adalah menyimpan PIC, menempatkan minimal 1 atau 2 PIC di project tersebut. Leads itu bisa didapatkan dari walk-in, offline, ya walk-in, atau lewat media sosial, ya kan? Link jaringan, customer get customer, buyer get buyer, ya kan? Makanya kenapa sejak awal orang marketing itu harus punya good impression Pak. Karena apa Pak? Dari si getok tular itu yang akan menjadikan perusahaan agensi itu bersama timnya survive Pak.
ya kan? Makanya saya lebih bagaimana anak-anak berkomunikasi yang baik. Ya itu ya. Itu kan berkomunikasi yang baik. Karena apa Pak? Si customer get customer, buyer get buyer itu menjadi sesuatu yang sangat penting buat saya dan tim itu Pak. Jadi kalau ditanya leads dari mana, offline dan online. Online itu kan salah satunya adalah live streaming TikTok, ya kan, baik mungkin Facebook, ya kan, baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar, ya kan. Begitu. Kalau offline-nya tadi Pak, dari tamu walk in atau mungkin dari mulai customer get customer atau member-member. Ini kalau ini Pak, anak-anak kan pernah saya bikin, sebenarnya disuruh salah satu kelas ya, disuruh bikin 2 kelas yang saya suruh bikin konten online. Nah konten-kontennya kan pada jelek tuh Pak. Nah itu untuk ngarahinnya gimana nanti Pak? Ya sebetulnya kan kalau konten-konten itu kan memang tergantung dari imajinasi seseorang Pak, ya kan. Imajinasi seseorang, tentu imajinasi itu dipengaruhi oleh literasi Pak, ya kan. Ya mereka lihat konten yang kayak gimana sehingga membuat dia juga kontennya kayak begitu kan. Tetap mereka tuh harus diberikan referensi Pak, ya kan. Sehingga terpicu pikirannya untuk menjadikan kontennya seperti itu. Mungkin yang mereka lihat itu contohnya konten jelek Pak, mereka juga jadinya bikinnya jelek, ya kan Pak? Iya. Kan orang itu kan berdasarkan by role model Pak, by role model kan. Murid kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kan itu masih dipakai rumusnya Pak, ya kan Pak? Ibaratnya kan kayak gitu ya. Jadi apa yang mereka lihat, contohnya mungkin itu yang buruk Pak, yang jelek mungkin. Saya juga bukan expert di bidang konten, karena saya mungkin cenderung lebih sering posting begitu aja, ya mungkin sebisanya saya. Belum tentu seorang guru kayak saya begini, karena saya mungkin tatarannya prinsipal yang perintah bukan sebagai orang operator yang ngoprek bikin konten. Justru saya kan justru kan saya yang merintah Pak, gitu kan gitu. Cuman dari tim yang itu kan saya bisa coba, oh ya kayak gini, kayak mungkin kalau di properti coba deh lihat linknya agensi Linktown. Ya kan kita bersama nih teman, Linktown bagus, kita lihat Linktown, oh dia kayak begitu, ada konten. Ya memang kalau konten yang kayak prepositional itu ada sejenis figurannya sih Pak, ya kan, yang memang mereka core bisnisnya itu Pak, iya kan, core bisnisnya itu kalau mau bagus itu memang harus agak semi profesional karena dan dikerjakan oleh, tapi kita minimal bisa lihat contoh-contohnya. Ini satu lagi ya, cara meningkatkan penjualan cara online. Kalau online Pak, cara online ya. Akan kan punya anak buah nih, yang pada bikin konten kan, biar soalnya kemarin memang dimintanya, ini anak-anak tuh lemahnya di online sebenarnya. Sebetulnya begini Pak, kadang-kadang kita suka bercanda di lapangan. Zaman dulu Nabi Adam Pak, ya kan, proses tidak akan menjadi hasil. Begitu juga sebaliknya, ya kan. Dengan proses yang baik itu kata bersayap juga, ya kan. Kalau di dalam dunia online itu konsistensi proses, ya kan, result by proses. Kalau hasil itu tentu bagaimana prosesnya. Enggak mungkin Pak Badrul Zaman bisa jadi SPDI kalau dia nggak punya niat buat daftar kuliah gitu kan. Jadi, nah tadi kalau hasil itu adalah result kan Pak, hasil. Tetapi tadi saya di BFI itu punya perusahaan yang besar, itu punya culture by proses Pak. Di sana nggak diperlukan orang pinter Pak, tapi dibutuhkan orang jujur dan mau berproses. Dan mereka di kepala cabang sekarang jadi pimpinan tertinggi. Jadi tetap Pak, buat saya hasil itu tergantung proses, konsistensi mengupload di beberapa platform itu. Tadi Pak, nanti kita akan lihat akun-akun mereka. Mungkin mereka wajib posting daily, every, ya kan? Tinggal masalahnya itu kan Pak. Iya, benar. Daily, every, ya kan? Setiap hari, setiap jam berapa kan gitu Pak. Jadi rumusnya itu daily, every, ya kan? Daily-nya nggak bisa ditolak Pak, every-nya lu boleh negotiable, ya kan? Karena every-nya ini akan menjadi sesuatu yang konsistensi, gitu Pak. Nah, di situ prosesnya sudah benar, hasil belum baik,
Jadi agama juga harus bersabar dan tawakal Pak. Jalanin aja kan begitu kan Pak, gitu kan. Nanti akan ketemu kok Pak. Karena saya meyakini sejak belasan tahun yang lalu proses itu nggak akan mengkhianati hasil atau dibalik-balik malah saya. Bener. Saya konsisten itu ya affiliate TikTok tahun lalu ya. Saya sudah berhenti 1,5 tahun Pak. Sampai sekarang saya masih dapat Pak. Gara-gara dulu konsistennya dulu ya. Sekarang udah nggak pun masih dapat. Iya Pak. Jadi kan Allah kan maha adil Pak. Jadi kan akan memberikan waktu bukan hari ini Pak, tapi ditunda dulu nih. Gitu. Jadi kita mah manusia mah berproses aja lah. Gak usah muluk-muluk ya kan. Lu mikir lu ngomongin kayak oke, ini yang lain saya skip karena udah kejawab-jawab. Ini tinggal yang terakhir dong Pak, yang terakhir banget nih Pak. Apa tuh Pak? Bagaimana membuat nanti materi menjadi menarik pas ngajar Pak? Yang pertama Pak, ya kan, di benak saya karena nanti ini adalah apa, the power of mouth Pak, ya kan, the power of mouth, the power of voice, ya kan, dalam dunia digital yang nanti digitalnya bener nggak pakai mulut Pak, ya kan, tetapi ketika terimplementasi di lapangan, ya kan, the power of mouth, the power of voice itu penting. Jadi di awal saya akan coba lihat satu persatu, ya kan, yang kuncinya adalah mereka berani speak up dengan memancing. Misalkan contoh, saya nanti pas mata pelajaran apa, misalkan begitu kan Pak, ya contohnya nih, ada yang sudah buka TikTok hari ini, ya kan, mungkin nggak semuanya ngacu, nggak semuanya jawab, pasti ada 1-2 orang. Nah dari hal yang kayak begitu, dan mungkin kuliah S2 saya agak dipepet-pepetin ya, contohnya mereka bagaimana mereka itu kita buat seperti apa, semi FDG lah, ya kan, forum discussion group. Jadi bagaimana mereka tuh mau speak apa, mau ngomong, ya kan. Tataran teori Pak, zaman sekarang buka dola aja gampang Pak, buka AI aja gampang Pak, ya kan. Tetapi apakah dia bisa yang canggih-canggih itu apa bisa mewakili mulut kita terhadap physical people kan nggak bisa Pak, gitu kan. Kalau orang-orangnya kan pas diskusi nih ada yang bagus, ada yang masih lempem gitu ya ngomongnya, itu gimana Pak? Ya, sebetulnya memang begini ya, saya dulu suka mentorin orang dewasa Pak, sebetulnya Pak. Apalagi jam-jam siang nih Pak, Bapak kelihatan ngantuk gitu kan, kelihatan ngantuk Pak. Saya mohon maaf Pak, saya ngajar nanti Pak, saya nggak begini Pak, saya masih jalan-jalan Pak. Dan saya akan info ke mereka, silakan anak-anak pandangan ke depan saja, cukup dengarkan suara Bapak. Nah, terutama yang ngantuk Pak, yang ngantuk tuh tarik area saya, ngomongnya kenceng. Betul nggak Ihsan? Kan? Ya kan? Iya. Gitu kan? Dan saya akan muter terus Pak. Jadi Bapak nggak akan pernah ngelihat saya duduk di depan. Saya akan muter terus, ya kan, menjelaskan. Ketika kita deketin Pak, fokusan mereka akan muncul Pak. Yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk Pak, karena kita berdiri di dekatnya Pak, gitu kan? Contohnya misalkan, gimana sehat perjalanan hari ini, ya kan, apa nggak kaget Pak gitu ya Pak, ya kan, gitu kan, misalkan contoh ya kayak gitu. Saya akan gitu Pak, saya akan muter Pak dari lorong satu ke lorong kedua, gitu kan. Saya kan memang saya biasa mentoring gitu kan Pak, gitu kan. Ya bisa kan gitu, jadi kayak gitu, jadi semuanya bagaimana mereka tuh mancing, mereka bisa speak apa. Karena di dalam dunia marketing, pemasaran, bisnis digital is the major Pak, ya kan, hanya jurusan Pak, ya kan, tetapi implementasinya itu harus relate juga dengan kemampuan mereka nanti di lapangan Pak. Menjadi petugas, menjadi pegawai alfa pun ketika mereka punya keberatan, ya kan, how to handling Pak, how to handling the compliant, gitu kan. Apakah seperti main tenis meja, ketika orang kenceng, pegawai alfanya ikut kenceng, ya nggak begitu. You must play like basketball Pak. Orang marah, baik Bapak, terima kasih, nanti akan saya sampaikan. Ada lagi Pak yang mau saya sampaikan, itu ngedribble Pak, ya kan. Dia baru terakhir ngeplung aja lah masalah, kan begitu Pak. Jadi ada tekniknya Pak, gitu kan. Satu lagi nih Pak, bagaimana
motivasi yang orang siswa yang nggak minat belajar, Pak? Yang nggak minat belajar, Pasti pertama ada dengan ya. kelilingnya tadi, Pak, Ah. ya kan, secara psikologi, Pak, ya kan, secara psikologi mereka akan punya attention lebih, Pak, terhadap saya yang ngajar, ya kan. Minat itu kan adalah sesuatu yang di ujung, Pak, ya kan. Dengan pola proses yang tadi sebagai guru proses yang benar, ya kan, mereka kalau saya keliling mulu, Pak, yang tadinya nggak fokus ya bisa jadi fokus ya, Pak. Kalau saya mungkin di depan saja, Pak, ya ngatur-ngatur. Mungkin nanti saya pertama kali introduction ke mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Ada yang masih ngantuk? Jadi nanti mereka punya jawaban iya apa tidak, Pak. Dan itu harus mereka jawab. Ada yang masih ngantuk? Tidak. Ya kan? Ada yang masih mau ngobrol? Kalau ada yang masih ngobrol, kadang mereka nggak ini tuh gini, ntar juga jadi pekerja gitu sih. Karena motivasi dia nggak minat belajar itu karena belum tahu ntar jadi apa. Nah, kan memang kan dari awal tadi micro teachingnya awalnya itu, Pak. Jadi mereka itu harus mengerti mereka tuh di sini nanti diarahkan menjadi apa, Pak. Jadi karena memang saya jadi prinsipal biasa create to be leader. Jadi tadi ini saya juga nanya nanti kepada manajemen atau ini anak-anak mau kita pola jadi apa? Mau jadi pure employee atau mau jadi separuh di dalam guru mengimplementasikan pengajarannya itu. Silakan masuk. Gitu. Karena tadi, Pak, karena saya nggak ingin, saya dari awal Pak, saya ingin mereka pure jadi pegawai. Saya nggak ingin, gitu. Nggak ingin mereka seperti itu. Gitu. Dalam agama itu biar tugas pada zaman lah akhlaknya ya. Saya ke ininya aja, Pak, ke dalam dunia bisnisnya gitu kan gitu. Emang begitu kan gitu. Jadi dari awal mereka tetap saya dari awal, Pak, saya akan bahkan mohon maaf, Pak, saya pun secara personal bisa jadi saya pernah berkunjung ke setiap rumah murid, Pak. Saya akan lihat seberapa urgensikah mereka sekolah di jurusan ini, atau nanti ini kira-kira anak ini di polanya lebih condong ke pegawai kah, atau ada sedikit ini. Tidak menutup kemungkinan saya akan berkunjung ke setiap rumah, Pak, walaupun saya punya target setiap semester nih saya harus berkunjung ke seluruh murid-murid yang saya ajar, Pak, karena saya harus petahin juga, Pak. Jadi sebenarnya memang harus personal tuh. Orang-orang kan siswa beda-beda ya. Iya. Cuman kita memang ini personal ini skillnya sampai mana, dibimbingnya sampai mana. Betul, Pak. Dan jangan sampai begini, Pak, ya kan? Mobil CC 2500 dikasih pertalite, yang nggak berebet, Pak. Ya kan? Mobil Mercy, BMW dikasih pertalite, Pak. Yang berebet nggak bisa jalan. Saya nggak mau seperti itu. Jadi nanti sehingga saya nanti bisa merumuskan pengajaran saya itu dengan pola-pola anak-anak kayak begini, ya kan? Tadi anak-anak dengan beban yang berat di rumahnya, ya kan? Bahasa kasarnya mau ikut kayak air penuh, Pak, modal lagi, tetapi setidaknya at least, Pak, ya kan? Kalau kita sudah punya peta mapping, tetapi di awal kan nggak mungkin saya lakukan, Pak. Tapi di awal saya akan tanya, ya kan, anak-anak pertama kali yang terbersit masuk Avicenna tujuannya buat apa? Ada yang mau jadi volunteer pertama untuk menjawab, ya kan? Nanti kalau yang jawabnya dari mulai sana, nanti langsung baris ya. Kalau mulainya dari sini, berarti gitu aja tergantung yang pertamanya, Pak, ya kan? Gitu. Kalau yang pertamanya bagian depan, berarti nanti ke sana, gitu kan? Mungkin di awal-awal, apalagi ke anak-anak yang baru, Pak, ya kan? Itu lebih kepada motivasi mereka itu sekolah di sini apa sih, Pak? Jadi jangan dikasih yang berat-berat dulu, Pak, ya kan gitu. Jangan yang berat. Kalau yang kelas alpha mau saya gecek tuh, Pak, itu kan mereka yang mau pada lulus gitu kan, Pak. Karena sebentar lagi mereka kan mau jadi pegawai, Pak, karyawan. Kalau perempuan ntar lagi jadi ibu rumah tangga kali kan, gitu kan, gitu kasarannya begitu ya kan setelah kerja kan. Siapa? Begitu ya. Sip, beres, Pak.